Kenapa harus dia lagi sih yang aku temuin? Masa iya sih di kantor ketemu dia, terus di rumah aku harus ketemu dia juga gitu? Yang bener aja. Masa bisa jadi begini sih? Ini mustahil banget. Ini mustahil, gak masuk di akal. Nyebelin banget deh. Bella sedang masuk siang, Nak Ray. Kamu kok nyariinnya Bella? Kenapa nggak nyariin Kiran? Kiran siapa tante? Saya belum kenal yang namanya Kiran. Kiran itu yang rumahnya samping kamu loh. Siapa yang menyuruh kamu untuk pindah ke belakang? Tidak ada yang menyuruh saya, karena memang di sini tempat kerja saya. Kemarin saya tukar tempat dengan Paraka karena saya harus mengajari Kiran. Karena sekarang Kiran sudah bisa ditinggal, makanya saya kembali ke tempat meja kerja saya. Tapi sekarang saya memerintahkan kamu untuk kembali ke meja kamu yang kemarin. Pekerja yang profesional tidak akan terpengaruh hanya dengan posisi meja kerja. Dan saya memerintahkan kamu untuk segera pindah ke meja kerja kamu yang kemarin. Sekarang. Loh Kiran, kamu kenapa Ran? Gak apa-apa tante, tiba-tiba perut saya sakit. Kok bisa tiba-tiba sakit? Kamu udah sarapan belum tadi? Kiran pulang dulu ya semuanya. Lah yang sakit perut kok yang dipegang kepala? Kamu gimana sih Ran? Kiran memang begitu kalau ngeliat cowok ganteng. Tiba-tiba nervous terus langsung sakit perut deh. Gila, kenapa bisa begini sih? Ini mustahil, ini gak masuk di akal. Kenapa harus dia lagi sih yang aku temuin? Masa iya sih di kantor ketemu dia, terus di rumah aku harus ketemu dia juga gitu? Yang bener aja. Masa bisa jadi begini sih? Ini mustahil banget. Ini mustahil, gak masuk di akal. Nyebelin banget deh. Ini bagaimana cerita kehidupanku selanjutnya ini? Aduh, ini mustahil gak masuk di akal. Aku serasa masih percaya nggak percaya dengan hal ini. Aduh, gimana ini? Aku nggak mau sampai dia tahu kalau aku adalah tetangganya. Yang urusan di kantor aja aku belum selesai sama dia. Kenapa malah ketemu lagi di rumah sih? Kiran, kamu ngapain di dalam aja? Ayo sini keluar. Kamu dicariin loh sama tetangga baru. Hush, jangan berisik. Sini kamu aja yang masuk ke dalam. Aku lagi malas keluar. Ya udah, aku masuk ya ke dalam. Kiran, tadi kami semua udah kenalan loh sama tetangga baru. Kamu kenapa nggak keluar-keluar lagi? Sumpah Ran, dia itu ganteng banget. Coba kalau aku belum punya cowok, udah aku embat kali. Halah, cuman model ganteng doang. Cowok ganteng mah banyak, ganteng juga relatif. Tapi dia bukan cuma ganteng, orangnya juga baik banget. Udah gitu ramah banget lagi. Pokoknya kamu harus kenalan sama dia, Ran. Dia itu masih single loh, Ran. Pasti kalian berdua cocok deh. Orangnya juga asik kok, Ran, diajak ngobrol. Apa? Ramah, asik diajak ngobrol. Nggak salah denger aku. Iya bener, tanya aja yang lainnya. Lagian kamu sok tahu banget sih, Ran. Kayak kamu udah pernah kenal dia aja. Halah, dia juga paling bersikap ramah karena dia orang baru aja di sini. Ya kan, bener kata aku. Nggak mungkin
mungkin kan dia orang baru di sini terus bersikap gak ramah. Emangnya mau dimusuhin sekampung? Orang baru itu baru kelihatan aslinya nanti kalau udah sebulan 2 bulan. Lihat aja deh, pasti kamu akan terkejut bagaimana sebenarnya sifat aslinya. Halah, kamu ngobrol aja belum pernah udah sosokan mau menilai seseorang kamu, Ran. Hayu, aku berani taruhan mau sebulan atau 2 bulan lagi dia pasti akan tetap bersikap ramah. Yakin kamu mau taruhan sama aku? Kamu yakin gak bakal nyesel, Bella? Yakin 100%. Kalau dalam waktu sebulan atau 2 bulan sikapnya tidak berubah, tetap ramah dan baik, maka kamu harus cari pacar. Loh, gak ada hubungannya sama pacar, Bella. Kenapa? Kamu pasti takut kan, Ran? Enggak lah, mana pernah Kiran takut. Tapi kalau aku yang menang, kamu harus membelikan aku HP iPhone terbaru. Oke, deal. Kita lihat aja nanti sebulan atau 2 bulan ke depan, oke? Oke, sip. Oh ya, aku kasih tahu namanya ke kamu, Ran. Namanya Ray. Rayandra Saputra. Ingat ya baik-baik, Ran, namanya Ray. Dia belum tahu gimana aslinya tuh orang. Udah so cool, angku, sombong, ih males. Terpaksa deh harus kayak gini. Terpaksa juga dia harus berangkat pagi-pagi biar nggak ketemu dia. Parkirannya masih kosong, cuy. Siapa itu pagi-pagi begini sudah datang? Itu OB baru atau penyusup? Sepertinya aku belum pernah lihat. Mbak siapa ya mbak? Kalau baru pertama kesini harus laporan dulu mbak di security. Jangan main asal masuk-masuk aja. Hah, masa pas security nggak ngenalin aku sih? Mbak kenapa diem aja? Mbaknya OB baru ya di sini? Atau jangan-jangan mbaknya mau jadi penyusup ya? Ayo ikut saya dulu ke pos mbak. Bukan Pak, saya bukan penyusup. Ini saya Hana, Pak. Hana, Ibu Hana maksudnya? Masa Ibu Hana modelannya kayak gini? Jangan mengelabui saya kamu. Mana buktinya kalau kamu benar-benar Ibu Hana? Buktinya saya tahu kalau istri Bapak namanya Yuliana kan. Terus Bapak punya 2 anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan namanya Desi. Terus yang laki-laki namanya Devan. Terus sekarang Bapak tinggal bersama mertua Bapak kan? Karena Bapak belum punya cukup uang untuk beli rumah sendiri. Bener kan apa yang saya katakan, Pak Bara? Iya Bu Hana, itu tepat sekali. Nah saya baru percaya kalau itu ibu. Tapi ibu ngapain bergaya kayak gini? Ini style baru saya, Pak. Jadi besok-besok Bapak nggak usah heran lagi kalau saya kayak gini. Ya udah Pak ya, saya mau ke atas dulu ya Pak. Oh iya Bu Hana, silakan Bu. Ada-ada saja memang kelakuannya Bu Hana. Selamat pagi Mbak Fuji. Hei, kamu siapa? Kamu mau mencuri ya? Kamu mau maling ya? Ayo sini lawan saya dulu. Jangan coba-coba ya kamu mencuri di kantor ini. Sabar Mbak Fuji, ini aku Hana. Hana, jangan bohong kamu. Mana pernah Mbak Hana datang sepagi ini? Mbak Fuji mau nyindir. Kamu jangan coba-coba mengelabui saya ya. Ini aku Hana. Aku pengen datang pagi-pagi aja Mbak Fuji. Masa Mbak Hana dandanannya kayak gini sih? Mbak Hana tuh dandanannya selalu rapi. Iya Mbak Fuji, soalnya nih aku baru bangun tidur, belum mandi, jadi masih berantakan. Ya masa Mbak Hana belum mandi udah berangkat ke kantor? Iya, soalnya air di rumah saya mati. Ya udah, saya mau ganti baju dulu ya Mbak. Oke Bu Hana. Untung belum aku pukul beneran tadi Bu Hana.
Nah, bagaimana Mbak Fuji kalau sekarang aku udah super rapih kan? Nah begitu dong dari tadi Bu Hana, kan saya jadi nggak panik. Besok-besok nggak usah kaget ya Mbak Fuji kalau aku berpenampilan seperti tadi. Lagian Mbak Hana kenapa aneh-aneh aja sih? Iya nggak apa-apa Mbak Fuji, saya kan emang dari dulu aneh. Ya udah Mbak Fuji, Hana mau ke atas dulu ya Mbak. Iya Bu Hana, silahkan. Masih kosong juga kan? Aman deh kalau aku setiap hari datang jam segini. Pak Ray kan gantiin Bu Tiara hanya 3 bulan. Berarti aku harus bertahan selama 3 bulan. Nggak apa-apalah daripada aku ketahuan kalau aku tetangganya. Mending lanjut tidur lagi deh. Wah, ada siapa ini yang udah datang? Benar-benar sulit dipercaya. Kak Hana, kamu habis nginap di kantor ya? Iya ya Han, kamu diusir dari rumah ya Han? Kalian ngomong apa sih? Yang mau ngusir aku dari rumah tuh siapa? Wong aku aja sendirian tinggal di rumah. Hana, kamu tahu nggak waktu kemarin hari Jumat kamu pulang duluan, kamu tuh dicariin sama Pak Ray. Dicariin Pak Ray, dicariin kenapa? Iya Kak, waktu hari Jumat Pak Ray mau kenalan sama kita semua satu persatu. Tetapi karena Kak Hananya sudah pulang, jadi nggak jadi deh. Katanya sih hari ini. Kenapa mesti nggak jadi? Lebay amat, kenalan mah ya kenalan aja. Biar personilnya lengkap Hana. Sekarang juga personilnya belum lengkap kok, kan Pak Arya belum masuk. Ya mungkin nggak lengkap kalau nggak ada kamu. Halah, lebay banget sih Bu Diana. Maaf, Pak Ray mau kemana ya? Bapak mau kemana Pak? Mau keluar kantor ya? Enggak kok, saya cuma mau ke bawah. Ke bawah lantai 1 atau lantai 2 Pak? Saya mau ke ruangan staf administrasi. Oh gitu, oke deh Pak. Waduh, kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa sih tuh orang nggak jelas? Mohon perhatiannya, saya minta waktunya sebentar ya untuk perkenalan. Kalian tetap duduk saja di bangku kalian masing-masing. Saya akan mendatangi kalian satu persatu. Nama saya Kenzo, Pak. Saya staf marketing untuk resto dan kafe wilayah bagian utara. Oke, Pak Kenzo, mohon bantuan dan kerjasamanya ya. Siap, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Raka. Saya staf marketing untuk resto dan kafe wilayah bagian selatan. Bangku di sebelahnya kosong, bangku siapa ya, Pak? Itu bangkunya Pak Arya, Pak. Dia masih cuti. Oh, sampai kapan Pak Arya cuti, Pak? Kalau soal itu saya kurang tahu deh, Pak. Biasanya yang tahu hal itu Hana, Pak. Ya sudah, kalau begitu mohon bantuan dan kerjasamanya ya, Pak. Oke, siap Pak Ray. Ih, apaan sih Pak Raka? Kenapa aku jadi dibawa-bawa? Nama saya Sisil Pak. Saya staf administrasi untuk resto dan kafe di wilayah bagian utara Pak. Oke Bu Sisil, mohon bantuan dan kerjasamanya ya. Baik Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Kirania. Bapak bisa memanggil saya Kiran. Saya staf administrasi untuk kafe dan resto di wilayah bagian selatan. Dan saya karyawati baru di sini Pak. Saya baru 2 minggu. Oh begitu, semoga kamu bisa lebih banyak belajar dan dapat menyesuaikan diri ya. Dan jangan pernah malu untuk bertanya jika ada hal yang tidak kamu ketahui. Iya Pak, Kak Hana di sini banyak membantu saya kok. Kenapa kamu berdiri? Kan saya tidak menyuruh kamu untuk berdiri. Tidak
apa-apa Pak, biar lebih sopan saja. Karena saya merasa sangat tidak sopan kalau bapaknya berdiri sementara saya duduk. Tidak apa-apa kan Pak kalau saya berdiri? Tidak apa-apa, justru saya sangat salut dengan kesopanan kamu. Justru seorang karyawati memang harus mempunyai kesopanan seperti kamu, baik di dalam maupun di luar kantor, dengan orang yang dikenal maupun dengan orang yang tidak dikenal. Semoga kamu bisa mempertahankan nilai-nilai kesopanan kamu ya. Silahkan duduk kembali dan lanjutkan pekerjaan kamu. Baik Pak Ray, terima kasih banyak. Ih, apaan sih mereka berdua, jijik banget ya dengernya. Pasti Pak Ray lagi nyindir aku. Nama saya Angga Pak, saya staf marketing untuk kafe dan resto di wilayah bagian timur. Oke Pak Angga, mohon bantuan dan kerjasamanya ya. Baik Pak, Ih, senengnya bisa dipuji sama Pak Ray. Pokoknya aku harus selalu bersikap baik di depan Pak Ray. Nama saya Diana Pak, saya staf administrasi untuk kafe dan resto di wilayah bagian timur. Lebih tepatnya saya satu tim dengan Pak Angga. Oke Bu Diana, mohon bantuan dan kerjasamanya ya. Silahkan lanjutkan pekerjaannya. Baik Pak, terima kasih. Kenapa sih nih orang dari tadi ngeliatinnya kayak gitu? Kayak dendam banget sama aku. Aku nggak bakal mulai memperkenalkan diri kalau dia nggak ngomong duluan. Baik, terima kasih semua atas waktunya. Kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Hah, gila, aku beneran dilewatin. Pasti dia sengaja ngelewatin aku. Awas aja ya Pak Ray, Anda salah kalau mau cari gara-gara dengan saya. Hana, kayaknya kamu belum memperkenalkan diri deh. Bagaimana mau memperkenalkan diri? Orang aku dilewatin kok Bu. Bukan dilewatin, mungkin Kak Hana kelewat kali. Pak Ray lupa kali kalau Kak Hana belum memperkenalkan diri. Apaan, jelas-jelas aku dilewatin. Tadi kata kalian waktu hari Jumat Pak Ray nungguin aku. Sekarang giliran aku udah ada malah dilewatin tuh sama dia. sudah tidak apa-apa Hana, itu semua tidak penting. Yang penting kamu selalu di hati aku. Sabar ya Bu Hana. Kok bisa sih Han, kamu dilewatin Pak Ray? Ya mana aku tahu, memangnya aku gak kelihatan ya segede gini. Pak Ray sudah kenal kali kalau nama kamu tuh Hana. Siapa tahu Bu Tiara sudah pernah cerita tentang kamu ke Pak Ray. Positive thinking aja lah seperti itu. Nggak usah bersedih Hana. Idih alah, siapa yang bersedih? Rugi amat aku bersedih karena hal kayak gini. 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터인지 곁에 내가 so nice Oh la 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 Oh la 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 la. Ih, aku masih sebel banget nih sama yang tadi. Bisa-bisanya aku dilewatin. Tunggu pembalasanku, Pak Ray. Anda bisa semena-mena dengan saya di kantor, tapi di rumah saya adalah penguasanya. 있잖아 정말 괜찮은 걸까 Oh my Wah, lagi pada main apa ini? Kami lagi main tinju-tinjuan, Kak Ray, biar jadi kayak Mike Tyson. Nak Ray, sini duduk Nak Ray, kita ngobrol rame-rame. Kamu sudah pulang kerja Nak Ray? Iya Bi, saya sudah pulang kerja tadi dari jam 6. Enak ya pulang kerjanya masih sore, Nak Ray. Memangnya kamu kerja di mana, Ray? Iya Tante, memang sudah waktunya pulang jam segitu. Saya kerja di perusahaan biasa kok Tante. Ini bapak-bapaknya pada kemana Tante? Kok nggak ada? Kalau bapak-bapaknya di sini biasanya kumpulnya cuma malam minggu. Soalnya kalau hari kerja gini banyak yang belum pulang kerja. Ada yang sudah pulang kerja tapi biasanya pada suka capek, jadi jarang yang pada keluar. Kalau Bella kemana ya? Rizka, Bella kemana Riz? Dicari ini sama Ray. Bella sedang masuk siang, Nak Ray. Kamu kok nyariinnya Bella? Kenapa nggak nyariin Kiran? Kiran siapa Tante? Saya belum kenal yang namanya Kiran. Kiran itu yang rumahnya samping kamu loh. Memangnya kalian belum kenalan? Sepertinya saya belum kenal
kenal yang namanya Kiran? Iya, ini Kiran kemana ya? Biasanya dia nggak pernah absen kalau kesini. Kami juga sedang menunggu Kak Kiran. Katanya Kak Kiran mau bantuin ngerjain PR. Oh, Kak Kiran juga suka bantuin kalian mengerjakan PR. Iya sering, soalnya kalau Kak Kiran yang ngajarin kami mengerti. Tapi kalau Bu Guru yang ngajarin kami nggak ngerti. Mungkin Kak Kirannya lupa kenapa kalian tidak panggil. Biasanya nggak pakai dipanggil juga kesini sendiri. Tapi ini kok lama ya? Iya nih, kok Kak Kiran lama sih? Nggak biasa-biasanya. Jangan-jangan Kak Kirannya ketiduran lagi. Bang Bayu tolong WA-in Kak Kiran dong, suruh cepetan. Oke, ini abang lagi WA-in dulu ya. Sudah abang WA-in di grup sama Japri, tapi belum ada jawaban. Memangnya ada grup WA juga di perumahan ini? Ada kak, Kak Rey mau dimasukin ke grup juga. Boleh kalau diizinkan. Ya pasti diizinkan lah, nomor Kak Rey berapa? Nanti saya minta tolong Kak Kiran atau Kak Bella untuk masukin nomor Kak Rey ke grup. Soalnya adminnya mereka berdua. Oke deh, nomor kakak 0812 3456 789. Wih, nomor cantik ini pasti. Enggak kok, itu hanya nomor biasa. Kebetulan aja dapetnya yang nomor seperti itu. Hah, masukin dia ke grup? Nggak akan. Lulu, kalian disuruh ke sana belajarnya di rumah Kak Kiran. Loh kok di rumah Kak Kiran sih Bang? Kan biasanya di sini. Ya mana abang tahu, Kak Kiran balasnya begitu. Kalian disuruh ke sana. Ngerjain PR-nya katanya di sana aja. Ya sudah, kalian ke sana aja nggak apa-apa. Nanti kalian malah kemalaman loh ngerjain PR-nya. Ya udah yuk cepetan yuk. Kiran, kenapa dia tidak mau ke sini? Padahal katanya dia selalu ngumpul di sini. Apa dia nggak mau ke sini gara-gara ada aku ya? Kak Kiran kenapa ngerjain PR-nya di sini? Kan biasanya di rumah Adit. Iya Kak Kiran, kenapa? Memangnya nggak mau ke rumah Adit lagi ya? Nggak kenapa-napa kok. Biar kalian lebih fokus belajarnya kalau di sini. Kalau di depan rumah Adit kan lagi banyak yang ngumpul. Jadi nanti kalian kurang fokus ngerjainnya. Kami tetap fokus kok ngerjainnya Kak Kiran. Kan biasanya juga ngerjainnya di sana. Memangnya kenapa kalau ngerjainnya di sini? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih Kak. Cuman kan seru aja kalau ngerjainnya di depan rumah Adit. Tapi kakak lagi pingin ngerjainnya di sini. Besok-besok kalau kalian minta diajarin mengerjakan PR, kalian kesini aja langsung ya. Soalnya Kak Kiran lebih seneng kalau kalian ngerjainnya di sini biar lebih fokus, oke? 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터인지 Kok kayak ada suara? so nice Siapa yang udah datang sepagi ini? Selamat pagi, Hana. Arya, sumpah aku kaget banget. Kirain aku tadi ada hantu. Mana ada sih hantu di sini? Hantu juga takut kali sama kamu, Han. Kirain aku kamu sudah lupa sama kantor. Menang banyak kamu cuti sampai 2 minggu lebih. Apa enaknya sih kalau cuti karena sakit, Han? Aku sih mendingan masuk kerja deh daripada cutinya karena sakit. Kamu lagi ngerjain apa memangnya? Kan kerjaan kamu sudah aku kerjain semua. Ngerjain harus dikerjain lah. Terima kasih banyak ya, Han, sudah membackup pekerjaan aku. Hah, terima kasih doang. Ya udah, aku traktir ramen deh. Hah, ramen doang. Ya terus apa dong? Terserah kamu deh. Kamu maunya apa, nanti aku yang traktir. Nah gitu dong, baru bener. Kamu tumben, Han, jam segini udah datang. Ada angin apa kamu? Ada angin ribut. Aku nanya serius, Han. Aku juga jawabnya serius, Ar. Ya udah terserah kamu lah. Kamu masih mau duduk di situ apa pindah ke sini? Besok aja deh aku pindah ke sininya. Hari ini aku masih mau ngedampingin Kiran untuk buat laporan.
Arya, Bapak udah tahu belum kalau kita punya bos baru? Bos baru atau gantiin Bu Tiara sementara? Iya, maksudnya gantiin Bu Tiara sementara. Memang Pak Arya sudah tahu siapa penggantinya? Sudah, tadi dikasih tahu sama Raka. Telat kamu Sil, saya udah kasih tahu dia duluan. Tapi ada yang lucu kemarin Pak Arya. Lucu kenapa? Pas lagi perkenalan tapi ada yang dilewatin gitu Pak Arya. Oh, pasti Hana itu mah. Kok kamu tahu sih Ar kalau itu Hana? Mana ada sih orang yang mau kenalan sama Hana, baru ngeliat mukanya aja pasti mereka udah takut. Hana kan kalau kenalan sama orang pasang muka jutek banget, apalagi kalau sama cowok. Ngapain sih pada ngomongin aku? Udahlah, nggak usah bahas-bahas lagi yang kemarin. Males banget aku ngingetnya. Tapi memang kemarin kamu tuh beneran lucu kok Han. Aku pikir setelah ke aku terus langsung ke kamu. Tahu-taunya malah berdiri di sini terus bilang terima kasih. Sabar ya Han. Tenang, stok sabar aku masih banyak. Tapi Kak Hana kenapa tidak langsung memperkenalkan diri? Setelah Bu Diana selesai, kan Pak Rey-nya masih berdiri di situ. Di dekat Kak Hana juga kan? Iya, tapi kan dia berdirinya di dekat Bu Diana, bukan di dekat aku. Aku pikir kan dia mau nyamperin aku, terus langsung aku perkenalkan diri. Tahu-taunya malah bilang terima kasih terus pergi. Ya udah deh. Kenapa nomor aku belum dimasukkan ke grup ya? Apa Kiran atau Bella tidak mengizinkan ya aku masuk grup WA? Maaf, Pak Rey mau kemana ya? Iren, kamu tidak harus selalu menanyakan setiap kali saya keluar ruangan. Maaf Pak, tapi kan saya harus tahu Bapak kemana. Nanti kalau ada yang menanyakan Bapak, saya harus bilang apa? Tidak akan ada yang mencari saya selagi saya masih berada di dalam wilayah kantor. Saya hanya akan bilang ke kamu kalau saya berada di luar kantor. Lain kali jangan menanyakan saya kemana kalau saya hanya keluar ruangan. Baik Pak, maafkan saya Pak. Apa Pak Arya sudah masuk? Apa Pak Arya sudah masuk hari ini? Loh, Kak Hana kok diam aja sih ditanya Pak Rey? Iya Pak Rey, Pak Aryanya sudah masuk. Saya bertanya sama kamu, apa Pak Arya sudah masuk? Oh, Bapak nanya ke saya. Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya pikir Bapak nanya ke yang lain. Pak Arya dicariin Pak Rey. Iya Pak, saya baru masuk hari ini. Ada apa ya Pak? Pak Arya tolong ke ruangan saya sekarang ya. Kamu juga tolong ke ruangan saya sekarang. Hah, mau ngapain lagi sih dia? Hayu Hana, mau ngapain ya kalian berdua-duaan dipanggil Pak Rey? Ayo Pak Arya, kita kemon. Kita akan hadapi apapun itu bersama-sama. Haduh Hana, kata-kata kamu itu loh. Pak Arya, seharusnya Anda sudah masuk Senin kemarin. Tetapi kenapa baru hari ini Anda masuk? Iya Pak, soalnya hari Senin kemarin saya ada jadwal kontrol. Jadi saya minta izin lagi 1 hari Pak. Saya sudah bilang kepada Mar dan Bu Tiara kok Pak. Setelah ini Anda tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan cuti ya Pak Arya. Iya baik Pak Rey, saya mengerti. Saya minta Anda mengerjakan semua pekerjaan yang Anda tinggalkan selama Anda cuti. Saya juga ingin Anda membuat ulang semua laporan. Maksud Bapak bagaimana? Kan selama Pak Arya tidak masuk, semua pekerjaannya saya mengerjakan Pak. Semua laporannya juga sudah saya buat. Kenapa sekarang Bapak malah nyuruh Pak Arya untuk mengerjakan ulang? Karena saya tidak bisa mempercayai 100% jika pekerjaan Pak Arya dikerjakan oleh orang lain. Maksud Bapak apa? Bapak pikir saya ngasal untuk mengerjakan pekerjaan Pak Arya? Pekerjaan Pak Arya yang saya kerjakan sudah dicek sendiri sama Bu Tiara. Dan semuanya tidak ada masalah. Saya sudah pernah mengatakan, jangan samakan saya dengan Bu Tiara. Saya mempunyai peraturan dan pemahaman sendiri, dan itu berbeda dengan Bu Tiara. Itu berarti Anda sama sekali tidak menghargai apa yang sudah saya kerjakan Pak Rey. Sudah, tidak apa-apa, saya akan mengerjakannya ulang Pak Rey. I don't wanna be if you say the
kesel banget sama Pak Ray. Selama 2 minggu ini aku kerja keras ngerjain kerjaannya si Arya. Tapi dengan entengnya dia bilang, saya nggak bisa 100% percaya kalau ada orang yang ngerjain kerjaan kamu. Bener-bener nyebelin banget sih tuh orang. Kenapa nomor HP aku belum dimasuk-masukin juga ya ke grup? Padahal aku ingin mengundang mereka untuk makan malam-malam minggu besok. They're going to tell me heart so bad, so dark. I want to bet on your boy, but all your guys, yeah. As reminiscence, how I know. I feel there's nowhere to start to me. There's nothing out of me, to me, yeah. Say I'm falling in love. Di mana Hana? Hana pindah ke tempat duduk asal, Pak, di belakang tempat saya kemarin. Hadeh, apalagi kali ini? Siapa yang menyuruh kamu untuk pindah ke belakang? Tidak ada yang menyuruh saya, karena memang di sini tempat kerja saya. Kemarin saya tukar tempat dengan Pak Raka karena saya harus mengajari Kiran. Karena sekarang Kiran sudah bisa ditinggal, makanya saya kembali ke tempat meja kerja saya. Tapi sekarang saya memerintahkan kamu untuk kembali ke meja kamu yang kemarin. Loh, kenapa begitu, Pak? Dari awal saya masuk, meja kerja saya memang sudah di sini. Karena saya satu tim dengan Pak Arya. Apa hubungannya rekan tim dengan posisi meja kerja? Ya jelas berhubungan lah, Pak. Karena pekerjaan saya dan pekerjaan Pak Arya saling berhubungan. Kalau meja kerja kami berjauhan, kami sulit sekali untuk berkomunikasi. Pekerja yang profesional tidak akan terpengaruh hanya dengan posisi meja kerja. Dan saya memerintahkan kamu untuk segera pindah ke meja kerja kamu yang kemarin. Sekarang. Sifat kamu dan mama kamu persis sekali, Samudra. Kalau kalian berdua sama-sama terus keras seperti ini, sampai kapanpun masalah kalian tidak akan pernah selesai, Samudra. Mudah saja, Pak. Masalah ini bisa selesai kalau Mutiara bisa ditemukan. Dan Mama bisa merestui hubungan Samudra dengan Mutiara. Bagaimana kalau kita menjodohkan mereka saja? Menjodohkan? Saya pikir Vania belum bisa melupakan Samudra, Bu. Pasti Vania tidak akan mau. Justru kalau kita menjodohkan mereka, siapa tahu Vania bisa melupakan Samudra. Jadi bagaimana, Vania? Apa kamu mau menikah denganku?